Barang apa yang bagus? Saudara laki-laki botak berbicara dengan mabuk dan mata kabur. Ya, itu lokomotif berat yang bernilai jutaan dolar. Suara adik laki-laki di telepon diwarnai dengan gemetar. Benarkah? Bagus, kendarai dan tunjukkan padaku. Kakak botak langsung heboh mendengarnya, dia tidak mendengar suara adik laki-laki itu dengan gemetar ketakutan, tapi sangat senang, bahkan mabuk-mabukan sangat mabuk. Tapi, suara adik laki-laki botak di telepon bergetar. Bicaralah dengan benar, terbata-bata apa, kamu ingin mati. Kepala si botak langsung marah, sial gak mau menelan lokomotif yang berat, beraninya gagap, benar-benar tidak mau hidup. Mobil itu, sepertinya itu milik orang terakhir. Suara gemetar terdengar di telepon dari adik laki-laki itu. Kamu harus mengatakan dengan jelas yang mana itu, bukankah aku mengajari kalian? Kami adalah pencuri paruh waktu, karena barang-barang itu ada di tangan kami, tidak peduli siapa itu menjadi milik kami, kata Baldi tidak puas. Ya, itu orang itu. Suara adik laki-laki di telepon hampir menangis. Yang mana? Kakak botak itu langsung spiritual, kelompok adik laki-lakinya berasal dari asal pejuang, biasanya ketika tidak ada urusan untuk pergi dengan tangan untuk mengambil beberapa barang berharga kembali. Tetapi nyali mereka daripada pencuri biasa tidak tahu berapa kali, siapa pihak lain itu. Bagaimana mereka bisa membuat anak buahnya takut akan hal ini? Hanya, orang yang mematahkan kaki kita terakhir kali. Suara pria di telepon itu bergetar. Apa, ini dia? Kamu ingin mati? Jangan menyeretku bersamamu. Kakak botak sekarang seluruh orang adalah roh, semua napas alkohol berubah menjadi keringat dingin. Mengingat kengerian pria itu, suara ketakutan telah berubah. Awalnya, ketika dia mendengar bahwa anak buahnya mendapatkan sepeda motor berat 1 juta dolar, dia sangat bersemangat, memikirkan bagaimana dia akan mengendarai sepeda motor berat di masa depan. Tetapi begitu dia mendengar bahwa mobil itu ternyata Siang Yang, dia segera merasa bahwa seluruh tubuhnya tidak baik, sepertinya tempat dia dipukuli oleh Siang Yang terakhir kali sakit lagi. Lao, bos, apa yang harus kita lakukan? Adik laki-laki di telepon sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya dibutakan. Tunggu aku, kalian semua, aku akan segera ke sana. Memikirkan bahwa anak buahnya telah mencuri mobil Siang Yang, saudara Baldi tidak berminat untuk minum dan makan, dan buru-buru memimpin anak buahnya. Untung saja kakak botak tidak jauh dari anak buahnya yang mencuri mobil, hanya butuh 10 menit untuk sampai. Lao, bos. Kakak botak itu memberikan tamparan keras pada wajah kakaknya yang menangis, mencengkeram kerahnya dan meraung. Kamu benar-benar bajingan kamu ingin mati, sial, tahukah kamu betapa kejamnya pria itu? Jika dia tahu kita mencuri mobilnya, dia pasti akan mati. Kakak Bal ingin menangis, tempat di mana dia dipukuli terakhir kali masih belum sepenuhnya sembuh. Sekarang jika orang itu tahu bahwa anak buahnya mencuri mobilnya, saya tidak tahu pukulan seperti apa yang akan dia dapatkan. Memikirkan kekejaman Siang Yang, hatinya dipenuhi rasa takut. Bos, sekarang bukan waktunya untuk berurusan dengan mereka, lebih baik pikirkan apa yang harus dilakukan dengan mobil ini dulu. Salah satu pria di samping Brother Bal berkata dengan suara rendah. Si botak dengan marah melepaskan kera anak buahnya dan meraung, di mana mobilnya, tunjukkan padaku. Itu di sini. Antek itu mengarahkan jarinya ke arah sepeda motor berat yang diparkir tidak jauh. Setelah Brother Bal melihatnya, dia tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan dan bertanya, bagaimana Anda tahu mobil ini miliknya? Adik laki-laki yang mencuri mobil itu secara khusus memotretnya mengendarai sepeda. Adik laki-laki itu berkata dan buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada saudara botak untuk melihat, di atasnya ada gambar Siang yang mengendarai sepedanya. Kotoran. Ketika dia melihat foto Siang yang mengendarai mobilnya, dia disambar petir, wajahnya pucat pasi. Kepalanya kosong, bahkan dia tidak tahu harus berbuat apa. Bos, apa yang harus kita lakukan? Jika dia tahu anak buahku mencuri mobil, dia akan membunuh kita. Adik laki-laki itu bertanya dengan wajah terisak. Ambil mobilnya kembali, kembalikan sebelum dia tahu, jika dia ketahuan, ayo, serahkan diri. Kakak Bal berkata dan menutup matanya, merasa bahwa masa depannya suram, bagaimana dia bisa melakukan bogeyman ini lagi. Kepala saudara berpikir untuk melupakan saja, biarkan anak buahnya bergegas untuk menyingkirkan mobil. Mereka seolah-olah tidak tahu, tetapi takut nanti oleh Siang yang ditemukan. Maka saya khawatir itu benar-benar mati, dia ingin melarikan diri,
tetapi bahkan hati untuk berlari tidak dapat dilahirkan. Aku takut, aku khawatir dia sudah tahu. Hati adik laki-laki itu meneteskan darah, tetapi dia tidak berani mengatakannya saat ini. Dia hanya bisa diam-diam mengikuti punggung saudara laki-laki botak itu dan mengendarai mobil kembali. Di tempat parkir restoran, Siang yang melihat ke tempat parkirnya tetapi kosong, hatinya bergejolak, wajahnya sangat jelek berkata kepada penjaga keamanan, bawa saya untuk melihat monitor. Ini, maaf, sayangnya, peralatan pemantauan kami baru saja rusak hari ini dan belum diperbaiki. Kata satpam itu. Benar-benar kebetulan seperti itu. Siang yang langsung merasa bingung, mungkinkah mobil itu dicuri oleh satpam? Pencuri itu berteriak untuk menangkap pencuri itu, jika tidak, mengapa ada begitu banyak kebetulan? Hanya di matanya, satpam ini sepertinya tidak berbohong. Tuan, restoran kami sebenarnya tidak bertanggung jawab untuk membantu mengawasi mobil. Anda lihat masih ada peringatan yang dipasang di sana. Penjaga keamanan itu melihat tanda yang dipasang di pintu dan turun ke bawah. Siang Yang dan Su Jingrou menoleh dan tanda peringatan mengatakan bahwa meskipun penjaga keamanan akan membantu menjaga mobil, dia tidak bertanggung jawab jika mobil itu dicuri atau semacamnya. Restoran macam apa? Ada aturan seperti itu. Su Jingrou berkata dengan marah. Maaf, ini adalah aturan eksplisit restoran, karena mobil Anda dicuri, kami juga merasa sangat menyesal, tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kata penjaga keamanan dengan acuh tak acuh. Ini benar-benar terlalu banyak. Meskipun Su Jingliu lembut, dia tidak bisa menahan amarah ketika mendengar kata-kata penjaga keamanan. Apa maksudmu? Kalian tidak peduli. Tatapan lembut Siang yang melirik penjaga keamanan. Karena menurutmu begitu, itu saja, toh itu bukan urusan kita. Melihat mata Siang Yang, jantung satpam itu melonjak, tetapi segera menjadi keras lagi, dia sudah bertanya dengan jelas. Orang ini hanya sepeda motor curian, sekilas, dia tahu bahwa dia bukan orang kaya. Mata Siang yang berangsur-angsur menjadi dingin, jika sikap pihak lain lebih baik, dia tidak akan mengejar, tetapi sikap penjaga keamanan ini terlalu buruk, seolah-olah dia adalah Raja Surga, yang membuat Siang Yang kesal. Ada beberapa orang seperti ini di masyarakat ini, mereka jelas memandang rendah orang lain. Ketika satpam ini ingat bahwa Siang Yang hanyalah orang miskin yang mengendarai sepeda motor, dia tidak ingin memperhatikan Siang Yang. Jika Siang Yang adalah orang yang mengendarai mobil sport mewah, dia tidak akan memiliki wajah yang sama sekarang. Ledakan. Tepat pada saat ini, raungan akrab datang dan menarik perhatian semua orang. Beberapa orang melihat ke atas dan melihat seorang pria botak dan kuat mengendarai sepeda motor berat Siang Yang bersiul, diikuti oleh beberapa fan. Hah? Kakak botak? Anehnya orang ini mencuri mobilku. Tapi karena dia mencuri mobilnya lalu kembali lagi untuk apa? Siang Yang sedikit mengernyit. Mungkinkah mereka mencuri mobil dan harus datang untuk memamerkannya? Pencuri mobil ini terlalu sombong, kan? Wajah Su Jingrou menunjukkan ekspresi takjub. Pamer. Dia belum berani melakukan itu, dia seharusnya datang untuk menebus kesalahan. Siang Yang memikirkannya, saudara botak seharusnya tidak memiliki keberanian untuk membawa begitu sedikit orang untuk membalas dendam. 8 atau 9 tidak jauh dari itu untuk menebus kesalahan. Menebus kesalahan. Anda kenal mereka? Su Jingrou bertanya dengan heran. Sekelompok orang ini pernah mencoba merampokku dan akhirnya aku menghajar mereka. Siang Yang berkata sambil tersenyum. Jadi begitulah. Su Jingrou mengangguk mengerti, mengingat jangkauan mengerikan Siang Yang, dia tiba-tiba merasa bahwa masalah ini sangat langka. Penjaga keamanan di samping Siang Yang mendengarkan ini dan segera merinding, orang ini benar-benar aneh. Orang ini benar-benar berpikir dia adalah Raja Surga. Setelah dicuri mobil, pencuri akan dengan patuh mengirim kembali dan datang untuk menebus kesalahan. Adapun klaim Siang Yang bahwa dia telah memukuli kelompok Pang ini, penjaga keamanan ini tidak percaya. Dia pikir Siang Yang hanya berpura-pura di depan Su Jingrou, seorang wanita cantik. Anda tidak melihat pemimpin botak tinggi itu, kepala. Otot-otot di tubuhnya tinggi dan menonjol, bertato dengan beberapa naga, sekilas. Anda tahu tidak boleh dipusingkan, dan dia diikuti oleh beberapa fan, sekilas, Anda tahu tidak boleh dipusingkan. Memikirkan hal ini, penjaga keamanan kecil diam-diam mundur beberapa langkah, mengatakan bahwa dia hanya menonton, tidak terkait dengan Siang Yang, agar tidak terpengaruh oleh konflik nanti. Namun, adegan berikutnya membuat mata penjaga keamanan kecil itu melebar, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Hanya untuk melihat si botak memarkir mobil di depan Siang Yang,
segera keluar dari mobil, segera menamparkan wajahnya dengan sangat keras, dengan wajah malu dan takut. Suara gemetar berkata, kakak, maaf, orang-orang saya tidak tahu bagaimana mencuri mobil Anda, saya tahu segera dikirim, Anda menghukum saya. Maaf kakak, ini semua salahku, ini mataku tidak tahu gunung, memakan nyali macan tutul hati beruang untuk mengikuti mobilmu, maaf. Adik laki-laki yang pindah untuk mencuri mobil juga datang, dia berlutut di depan Siang Yang dengan wajah ketakutan dan terus menamparkan dirinya sendiri. Kakak botak, kita benar-benar memiliki takdir, ini bahkan belum sebulan sejak terakhir kali kita bertemu, kan, kalian baik-baik saja. Wajah Siang Yang dengan tenang menatap saudara laki-laki botak, hati meledak marah, sial, anak ini benar-benar terlalu banyak, beraninya orang mencuri mobil tuan kecil, jika bukan karena dia, tuan kecil sekarang ada di rumah dan saudara perempuan Jing Rou, Flip, awan, di atas, hujan, adalah menikmati waktu terindah di bumi. Bagus, hampir selesai, setelah mendengar kata-kata Siang Yang, seluruh tubuh saudara laki-laki botak itu gemetar, mengingat tempat di mana dia dipukuli oleh Siang Yang saat itu, dia hanya merasakan sakit yang samar-samar sekarang. Yah, Siang Yang tertawa dingin, segera saudara lelaki berkepala botak itu menjadi pucat ketakutan dan berkata dengan tergesa-gesa, kakak, maafkan aku benar-benar tidak tahu bahwa anak buahku akan ikut dengan mobilmu, aku mengirim itu padamu begitu aku mendengarnya. Ini semua salahku, kau bisa mengalahkanku. Aduh, kamu punya sikap yang baik, akan buruk jika aku masih melakukannya, ini membuatku sulit untuk melakukannya. Dengan ekspresi kusut di wajahnya, Siang Yang menatap adik laki-laki yang berlutut di tanah dan bertanya dengan sedikit cemberut, mobilnya, apakah kamu mencurinya? Ya, maaf, aku salah. Adik laki-laki yang mencuri mobil itu terlihat masih sangat muda, baru menginjak usia belasan, sepertinya masih di bawah umur. Pada saat ini seluruh tubuhnya gemetar, dia bahkan tidak berani menatap Siang Yang. Bahkan bos besarnya harus menamparkan dirinya sendiri di depan Siang Yang, dan dia, adik laki-lakinya, sangat takut sehingga kepalanya kosong. Adik laki-laki pencuri mobil itu mengira dia pasti akan mati ketika dia melihat tendangan tegas Siang Yang, dia buru-buru menutup matanya dan bersiap untuk menanggung tendangan itu. Namun, yang mengejutkan semua orang, tendangan Siang Yang bukan adik si pencuri mobil, tetapi saudara botak. Adik laki-laki yang mencuri mobil itu tercengang, dan kemudian menjadi lebih takut, tubuhnya gemetar. Hati si botak bingung, tetapi di permukaan, dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun, dia dengan cepat dan cerdik memanjat dan berdiri, dan berbisik kepada Siang Yang, maaf kakak, saya lalai dalam mendisiplinkan anak buah saya, dan menyinggung Anda, saya tidak punya keluhan jika Anda ingin menghukum kami. Apakah menurutmu aku menendangmu kali ini karena aku menyalahkan anak buahmu karena mencuri mobilku dan melampiaskan amarahku padamu? Mata Siang Yang, yang hanya memiliki senyum ramah di wajahnya, tiba-tiba menjadi sedingin es, membuat orang tahu sekilas bahwa dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Hampir, bukan. Kakak botak bingung, orang tuamu tidak marah karena masalah ini, pukul aku untuk apa? Setiap orang memiliki jalan mereka sendiri untuk berjalan, Anda menjadi pejuang sekaligus pencuri adalah bisnis Anda, di masa depan memiliki hukum mereka sendiri untuk memberikan sanksi kepada Anda, tetapi, Anda tidak boleh membawa anak remaja di jalan ini, katakan padaku, berapa umurnya? Dia, Siang Yang menatap saudara botak itu dengan wajah dingin. Sekarang semua orang mengerti alasan kemarahan Siang Yang, dia marah karena anak di bawah umur dibawa ke jalan ini oleh saudara Baldet. Aku, setelah memahami alasannya, rasa takut di hati Brother Bal tidak hanya tidak berkurang, tetapi menjadi lebih takut, dia hanya ingat saat ini bahwa orang di depannya berprofesi sebagai guru. Karena seorang guru, apa yang lebih dia benci di hatinya adalah bahwa anak di bawah umur dibawa ke jalan yang ekstrim, bukan? Memikirkan hal ini, hati saudara laki-laki botak lebih takut, Nuo-Nuo berdiri, menundukkan kepalanya tidak berani berbicara. Jika dia dewasa, dia memiliki hak untuk memilih kehidupan yang dia inginkan, dia ingin mencuri ayam dan anjing atau membunuh dan membakar hukum untuk berurusan dengannya, saya tidak akan mengganggunya, tetapi dia jelas di bawah umur. Anda berani mengambil anak di bawah umur untuk melakukan hal semacam ini, orang tuanya tahu kata-kata akan berpikir. Apa yang Anda ingin gurunya pikirkan? Apakah Anda memperhatikan apa yang orang lain pikirkan? Saya pikir Anda lelah hidup, baik. Siang Yang dengan dingin memandang saudara laki-laki botak itu,
dia benar-benar marah. Untuk memberi anak di bawah umur, pikiran mereka sendiri masih belum matang, tidak tahu benar dan salah, tetapi dibawa ke jalan yang bengkok ini, karena saudara laki-laki botak pelakunya tidak bisa dimaafkan. Ketika Siang yang menjadi marah, saudara botak segera merasakan niat membunuh menyelimuti dirinya. Dia telah menjadi seorang prajurit, tidak asing dengan aura pembunuhan, tahu bahwa Siang yang benar-benar tega untuk bunuh diri. Segera wajahnya sangat pucat karena ketakutan, buru-buru berlutut, "Maaf, saya tidak akan pernah berani lagi." Pada saat ini, saudara botak tahu bahwa itu tidak berguna bahkan jika dia mencoba menjelaskan. Terlebih lagi, seluruh tubuhnya tertegun dan dia hanya menundukkan kepalanya dan berlutut di depan Siang Yang. Kelompok saudara kecil Brother Bal juga sama ketakutannya, dan mereka buru-buru mengikuti dan berlutut. Untuk sesaat, para petarung dan pencuri yang awalnya arogan semuanya berlutut di depan Siang Yang dengan wajah pucat. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka memandang Siang Yang dengan sedikit ketakutan. Seseorang yang dapat membuat begitu banyak pang berlutut, saya khawatir dia adalah pang yang sebenarnya, kan? Penjaga keamanan yang berbicara dengan Siang Yang sebelumnya dibutakan, orang ini bukan hanya orang miskin yang mengendarai sepeda motor. Bagaimana dia bisa begitu sombong? Apa yang baru saja dia katakan tidak dibuat-buat tetapi benar. Kelompok triad ini takut padanya. Aku baru saja melakukan itu padanya. Dia tidak akan membunuhku dan menghancurkan tubuh, kan? Jika dia harus melakukannya lagi, dia tidak akan berani memperlakukan Siang Yang dengan arogan seperti yang dia lakukan barusan. Tetapi waktu tidak dapat dibalik, dan tidak ada pil penyesalan di dunia, jadi dia hanya bisa berdiri di sana sendirian, dalam ketakutan, bahkan tidak berani melarikan diri. Kakak, semua ini sukarela saya, tidak ada hubungannya dengan bos. Pada saat ini, adik laki-laki yang mencuri mobil yang benar-benar mengumpulkan keberanian akhirnya keluar dari kamar mandi, namun, sebelum Siang Yang mendapatkan apa yang diinginkannya lagi, dia mendorongnya ke kamar mandi lagi, tanpa daya, Siang Yang harus mandi secepat mungkin, dia bisa, dan kemudian bergegas keluar dengan penuh semangat, di tempat tidur besar, di bawah selimut, ada bentuk manusia untuk bangun. Kakak Jingrou, aku mencintaimu. Malam ini, Siang Yang menikmati kelembutan terindah di dunia, namun, pada saat ini, tim investigasi kriminal Chen Mengqing sedang kesal. Chen Mengqing sebagai kapten pertama tim investigasi kriminal kota. Ditambah dengan statusnya yang sangat istimewa, menurut alasan, bahkan kapten tidak akan memaksanya untuk melakukan apapun, namun, hari ini, setelah dia menerima telepon dari anak buahnya bahwa Ma Qingteng laki-laki telah diangkat, dia segera bergegas, tepat pada waktunya untuk melihat Dewa Polisi Song Tianxiang memimpin orang untuk mengawal kelompok pang ke mobil polisi. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah orang-orangku, apa yang memberimu hak untuk membawa mereka pergi? Melihat mobil yang penuh dengan orang-orang dari Jidao, Chen Mengqing sangat marah. Dia awalnya berpikir untuk secara pribadi menginterogasi kelompok orang ini dan dengan benar mengarang kelompok orang sombong ini. Bagaimana dia bisa mentolerir Song Tianxiang secara langsung membawa orang pergi? Meskipun dia tahu itu Song Tianxiang memiliki hak istimewa, Chen Mengqing masih menghadapinya gayung bersambut dan tidak mau memberikan satu inci pun. Saat ini, Song Tianxiang tidak terkena apa yang terjadi di pagi hari, dia mengenakan seragam polisi, seluruh orang terlihat bersemangat, tampan dan tampan, jika gadis-gadis hamil itu melihatnya, saya khawatir mereka akan meninggalkan rasa malu gadis itu, langsung menariknya ke hotel. Dengan senyum menawan di wajahnya, Song Tianxiang berkata kepada Chen Mengqing, "Maaf, saya memiliki hak istimewa untuk mengeluarkan tersangka dari manapun. Ini adalah kekuatan yang diberikan kepada saya oleh pemerintah pusat. Jika Anda tidak yakin, Anda dapat langsung bertanya kepada orang-orang di atas." Mengatakan itu, melihat penampilan heroik dan cantik Chen Mengqing, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Tentu saja, jika Anda ingin mengobrol dengan saya, mungkin saya akan menyimpan beberapa orang untuk Anda. Bahkan Song Tianxiang sendiri tidak percaya ini, karena dia tidak meminta orang-orang ini sendiri, tetapi Xiang Feng memanggilnya dan memintanya untuk membawa mereka dari tim investigasi kriminal. Pegangan Song Tianxiang di tangan Xiang Feng, itu benar-benar pegangan hidup dan matinya. Atas permintaan Xiang Feng, dia tidak berani memperlambat, takut membuat marah Xiang Feng, akan memberikan urusannya kepada keluarga-keluarga Ling Nansong, kepala, maka dia benar-benar tidak ada jalan ke surga dan tidak ada jalan ke bumi. Song Tianxiang atas permintaan Xiang Feng dapat dikatakan sebagai permintaan, tidak mungkin, pegangan hidupnya sendiri di tangan orang lain, dia tidak berani memberontak, dan, Xiang Feng juga berkata,
selama dia bekerja sama dengan baik, tidak hanya tidak akan melepaskan pegangannya, tetapi akan memberinya beberapa manfaat. Seperti kali ini, Xiang Feng juga memberikan 1 juta uang keras itu. Faktanya, sebagai dewa polisi Song Tianxiang untuk 1 juta tidak benar-benar diletakkan di mata, tetapi juta ini ada di tangannya dari pegangan yang diberikan Xiang Feng. Ini sangat berarti baginya, dia merasa bahwa juta ini lebih berharga daripada 1 miliar, karena sikap Xiang Feng menunjukkan bahwa dia masih memiliki nilai guna. Karena ini, tidak akan dalam waktu singkat menangani kepala keluarga Ling Nansong, hidupnya diselamatkan. Song Tianxiang tidak takut bahwa Xiang Feng tidak memiliki persyaratan untuknya, tetapi takut bahwa Xiang Feng tidak memiliki keinginan, tidak persyaratan, dan sekarang situasinya persis seperti itu. Song Tianxiang paling senang melihatnya. Song Tianxiang merasa hidupnya telah kembali normal, dan dia juga telah memutuskan untuk meninggalkan kota Tianhai setelah akhir dari masalah ini, untuk tidak menginjakan kaki di kota Tianhai dalam hidupnya, maka Xiang Feng tidak akan memiliki begitu banyak tuntutan, dan dia akan dapat menjalani kehidupan yang nyaman seperti sebelumnya. Song Tianxiang memandang Chen Mengqing ketika dia bersemangat, rambut pendek Yingsan, mata dan alis Phoenix, ras kulit salju yang kental, tinggi, lekuk tubuh yang dibungkus kulit, benar-benar rasa keindahan. Jika Anda bisa mendapatkannya, itu benar-benar kenikmatan dunia yang luar biasa. Dia begitu terbiasa melihat wanita cantik sehingga dia tidak bisa menahan perasaan kagum, dan berpikir dalam hatinya bahwa perjalanan itu akan sepadan jika dia bisa mendapatkan cewek ini sebelum meninggalkan kota Tianhai. Bajingan! Song Tianxiang menatap Chen Mengqing dengan tatapan rayuan telanjang, dan kepemilikan, di sana, jelas terlihat sama persis dengan mereka yang horny. Chen Mengqing langsung marah, tamparan langsung ke wajah Song Tianxiang ditampar. Song Tianxiang sebagai ahli seni bela diri kuno, secara alami tidak dapat ditampar oleh Chen Mengqing. Ia dengan mudah meraih tangan kecil Chen Mengqing dengan satu tangan, juga dengan lembut menyentuh tangan Chen Mengqing beberapa kali, berkata dengan senyum penuh nafsu, benar-benar panas, gadis. Aku suka tipe cewekmu, bagaimana dengan ini, kamu tidak menjadi polisi, ikuti aku, di masa depan akan ada apapun yang kamu inginkan. Petik 2. Chen Mengqing ingin memberontak, tetapi menemukan bahwa tangan Song Tianxiang begitu kuat sehingga dia tidak bisa melepaskan diri. Ketika dia menghadapi Song Tianxiang, dia merasakan hal yang sama seperti ketika dia menghadapi Xiang Yang. 1/10.000 dari kata-kata Chen Mengqing segera menyebabkan Song Tianxiang terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskan cengkeramannya di tangan Chen Mengqing dan menatap Chen Mengqing dengan cermat. Apa yang kamu katakan? Orang macam apa Xiang Yang bagimu? Chen Mengqing, sebagai petugas polisi yang sangat baik, apalagi, elit khusus yang keluar dari jiwa serigala, kekuatan pengamatannya benar-benar tajam, dia segera menyadari bahwa mata Song Tianxiang tidak sepenuhnya benar, sepertinya dia sedikit takut, begitu dia mendengar nama Xiang Yang, dia membawa kebingungan di hatinya, mengapa orang ini merasa takut setelah mendengar nama Xiang Yang. Mungkinkah dia takut dipukuli oleh Xiang Yang? Xiang Yang bisa kembali tanpa cedera setelah dibawa pergi oleh orang ini. Apa yang sebenarnya terjadi dalam proses ini? Hati Chen Mengqing semakin ingin tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi antara Xiang Yang dan Song Tianxiang, namun, sekarang bukan saatnya untuk memahami prosesnya, masih ada dewa polisi Song Tianxiang yang harus dia tangani. Dia adalah laki-laki saya. Setelah melihat ketakutan Song Tianxiang terhadap Xiang Yang, Chen Mengqing langsung punya ide, dengan senyum mengejek di wajahnya, dia memandang Song Tianxiang dengan jijik. Kamu punya nyali untuk menemukan laki-lakiku, kemampuan macam apa yang menggertak seorang wanita, di sini. Song Tianxiang mendengar kata-kata itu segera mengubah wajahnya, seolah-olah dia mendengar banjir binatang buas datang, seluruh orang terlihat panik, dan gambar sebelumnya ini adalah dunia yang berbeda, dia hampir tidak menunjukkan seutas senyum, aku hanya bercanda denganmu, tidak apa-apa ini, ambil orang-orang ini, aku tidak bisa menyerahkannya padamu, itu saja. Aku ada urusan jadi aku akan pergi sekarang, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Song Tianxiang juga suka melarikan diri ke dalam mobil, menginjak pedal gas, langsung lari dari bayangan. Bagaimana orang ini berlari begitu cepat? Chen Mengqing melebarkan matanya dan melihat gumpalan asap yang tersisa setelah Song Tianxiang pergi, dan merasa kepalanya sedikit kewalahan. Barusan dewa polisi yang sombong dan mendominasi bagaimana mendengar Xiang Yang adalah suaminya setelah berlari seperti tikus melihat kucing. Apa sebenarnya yang dilakukan Xiang Yang padanya yang membuatnya sangat ketakutan?
Apa yang tidak diketahui Chen Mengqing adalah bahwa Song Tianxiang tidak dapat disalahkan untuk ini, itu karena bayangan yang dilemparkan oleh Xiang yang terlalu besar untuknya, belum lagi Xiang Feng, yang memegang pegangan hidup dan mati Song Tianxiang, adalah salah satu anak buah Xiang Yang, dan ketika Xiang Yang melepaskan niat membunuh dan auranya, itu membuat Song Tianxiang mengerti bahwa dia tidak bisa menjadi lawan Xiang Yang, oleh karena itu, begitu dia mendengar bahwa Chen Mengqing adalah wanita Xiang Yang, dia tidak mau tinggal bahkan untuk 1 menit dan melarikan diri dengan anak buahnya. Chen Mengqing bersama dengan anak buahnya semua menyaksikan dengan tercengang saat Dewa Polisi Song Tianxiang melarikan diri seolah-olah terbang, mata anak buahnya melebar dan salah satu polisi bergumam, orang dari tim Chen begitu kuat, dia mampu menakuti Dewa Polisi dengan hanya sebuah nama, tetapi, katakanlah, bagaimana nama ini terdengar begitu akrab. Omong kosong, bukankah itu pria yang sama yang baru saja kita lihat pagi ini? Seorang polisi di sebelahnya menyodok orang yang berbicara dan berkata, "Wow, jadi itu dia, tidak heran." Bawahan langsung Chen Mengqing kelompok orang ini tiba-tiba mengangguk mengerti, mata aneh menatap Chen Mengqing, bahkan pria kuat wanita yang kuat pun masih seorang wanita, akhirnya masih ditundukkan oleh seorang pria. Mereka mengikuti Chen Mengqing selama bertahun-tahun, untuk situasi Chen Mengqing tetapi sangat jelas, sekali, pengejaran Chen Mengqing tidak tahu berapa banyak orang, tetapi masing-masing tidak Chen Mengqing dipukuli sampai menangis, tidak pernah berani muncul di depan Chen Mengqing, jadi Chen Mengqing sangat cantik, sampai sekarang masih lajang. Diam, cepat kembali bekerja. Mendengarkan lelucon anak buahnya dan melihat mata aneh mereka, Chen Mengqing sangat marah sehingga hidungnya bengkok, dan setelah dimarahi, anak buahnya buru-buru menundukkan kepala dan pergi ke bisnis mereka. Xiang Yang, aku pasti akan mengungkapkan segalanya tentangmu. Chen Mengqing melihat waktu, baru setelah jam 10, belum terlambat, jadi dia langsung mengambil ponselnya dan menelepon Xiang Yang, ingin menemukannya untuk bertanya tentang situasinya. Bip bip bip, telepon yang Anda panggil dimatikan. Setelah beberapa saat, mendengarkan suara layanan pelanggan yang datang dari telepon, Chen Mengqing sangat marah sehingga dia hampir membanting telepon ke tanah. Tidak, aku harus mencari tahu seberapa misterius Xiang Yang sebenarnya. Chen Mengqing masih tidak terpengaruh dan memutar nomor telepon sekali lagi. Iya, saudariku yang baik, tidakkah kamu tahu bahwa momen musim semi bernilai 1000 emas? Masih menggangguku saat ini, aku sibuk mengomunikasikan perasaanku dengan kecantikan besar. Diam. Sebuah suara dengan keluhan datang dari telepon, selain suara laki-laki itu, suara seorang wanita bisa terdengar samar, tetapi Chen Mengqing mengabaikannya dan memarahi. Chen Menglong, sudahkah Anda mengetahui informasi yang saya minta Anda periksa terakhir kali? Gadis ini tidak tahu bagaimana belajar menjadi lembut, aku benar-benar tidak tahu pria mana yang berani menginginkanmu di masa depan, tidak heran ibu tua masih cemas tentang masalah pernikahanmu. Orang di telepon adalah Chen Menglong, saudara kandung Chen Mengqing, identitas aslinya adalah kapten dari nama kode Brigade Khusus Golden Eagle. Brigade Golden Eagle tidak sebagus jiwa serigala, tetapi juga memiliki status yang sangat istimewa di militer, adalah tim yang sangat kuat, karena Kapten Chen Menglong sendiri juga memiliki status yang tidak sedikit. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan memberitahu ibu bahwa kamu menggertakku. Chen Mengqing berkata dengan acuh tak acuh. Ahem, kamu menang, lupakan aku mengatakan itu. Begitu dia mendengar Chen Mengqing membesarkan ibunya sendiri, Chen Menglong terdiam, dia paling takut pada ibunya sendiri, dan ibunya sendiri sangat mencintai adik perempuan ini sehingga setiap kali ada perselisihan antara dua saudara kandung, itu adalah dia yang menderita. Jika Anda membantu saya menemukan informasi Xiang Yang, saya akan membantu Anda mengejar Yuan Yuan. Setelah memukul tongkat, Chen Mengqing memberikan permen lollipop lagi. Aduh, saudariku yang baik, aku juga ingin mengejar sangguan Yuan Yuan, tapi aku benar-benar memiliki hati tetapi bukan kekuatan. Kamu tidak tahu, justru karena memeriksa informasi orang itu, aku hampir mati disekrup. Chen Menglong berkata dengan sangat tertekan. Apa maksudmu? Chen Mengqing mengerutkan kening, hatinya terkejut, dia tahu bahwa lingkaran sosial saudara laki-lakinya di ibu kota tidak kecil, selama itu bukan hal-hal yang terlalu rahasia, hampir tidak ada yang tidak bisa dia temukan. Sekarang, Chen Menglong berkata bahwa dia hampir mati karena memeriksa informasi Xiang Yang, ini terlalu luar biasa. Sejak terakhir kali saya mengambil tugas Anda, saya menggunakan semua koneksi saya tidak tahu berapa banyak minuman untuk membantu Anda melakukannya hampir mengosongkan kantong saya,
Tetapi yang tidak saya duga adalah ketika saya mulai memeriksa informasi sedikit alis, saya, khusus, bajingan sebenarnya menerima banyak peringatan pribadi satu demi satu, yang bulu putih bajingan yang paling, Nai khusus, Nai, tidak hanya beberapa level lebih tinggi dari saya, kesempatan berikutnya saya pergi untuk mengalahkannya. Chen Menglong, apakah asal-usulnya benar-benar sangat misterius sehingga kamu bahkan tidak bisa memeriksanya? Chen Mengqing mengerutkan kening dan tidak mendengarkan kata-kata keluhan Chen Menglong yang mengikutinya. Aku baru tahu kalau dia adalah keturunan dari keluarga kuno tertentu, dan ada satu lagi yang pasti sangat kamu minati, tahu. Dia dulu salah satu pendiri jiwa serigala. Apa yang dikatakan Chen Menglong selanjutnya segera menyebabkan wajah Chen Mengqing berubah drastis dengan ekspresi tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Wolf Soul telah didirikan selama 10 tahun, dia baru berusia 20-an sekarang, kan? Mungkinkah dia mendirikan Wolf Jiwa ketika dia masih remaja? Itu luar biasa. Siapa tahu, sih, aku tidak berani menyelidiki. Jika kamu terus menyelidiki, aku khawatir kamu tidak akan pernah melihat kakakmu lagi. Chen Menglong berkata tanpa daya. Oke, kalau begitu lupakan saja, tidak perlu diselidiki. Chen Mengqing tidak terus mempersulit kakak laki-lakinya kali ini. Katakan, bagaimana kamu tahu orang itu? Orang seperti ini terlalu berbahaya, jika kamu menyinggung perasaannya, aku khawatir bahkan keluargamu tidak dapat melindungimu, aku pikir kamu sebaiknya menjauh darinya. Chen Menglong putus asa. Aku akan menyelesaikan urusanku sendiri, kamu terus berkomunikasi dengan gadis cantikmu. Chen Mengqing menutup telepon tanpa suasana hati yang baik, tetapi seluruh orang jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Berita yang dibawa oleh Chen Menglong terlalu mengejutkan, yang membuat Chen Mengqing semakin penasaran dengan Xiang Yang. Pada saat yang sama, dia lega di hatinya, karena dia pernah menjadi pendiri Wolf Soul, itu membuktikan bahwa Xiang Yang bisa bukan pencuri internasional, jadi dia lega. Namun, aku harus mencari tahu semua rahasiamu. Semakin misterius Xiang Yang, semakin Chen Mengqing ingin tahu tentang Xiang Yang. Kata-kata Chen Menglong tidak membuatnya melepaskan keinginannya untuk menjelajah, malah membuatnya semakin termotivasi. Masalah besar yang berjalan di Boulevard dengan skema belakang punggungnya, suasana hatinya menenangkan, malam kegilaan membawanya pelepasan total, dan bahkan seluruh tubuhnya santai. Memikirkan kegilaan tadi malam, sudut mulutnya langsung menunjukkan sinar senyum memabukkan, seterang matahari. Aku ingin tahu apakah nona kecil lu telah menulis rencana untukku. Xiang Yang bergumam pelan, menyenandungkan nada kecil dengan mudah di mulutnya, siap pergi ke Luxinran untuk mendapatkan jadwal tamasya liburan setelah berjalan-jalan. Lonceng jingle. Pada saat ini, ponsel Xiang Yang berdering, dia mengambilnya dan melihat nomor yang tidak dia catat, tetapi dia jelas ingat bahwa kelompok angka ini adalah terakhir kali di depan sekolah bertemu dengan Titan Medis Nasional. Nomor Huang Daoming. Mengapa orang tua ini memanggilku sepagi ini? Meskipun Xiang Yang membawa keraguan, dia dengan cepat mengangkat telepon. Bolehkah saya bertanya apakah ini Tuan Xiang? Setelah mengangkat telepon, suara yang datang tidak lain adalah suara pucat Huang Daoming, National Medical Titan. Ini aku, apa yang ingin Penatua Huang temui sepagi ini? Xiang Yang bertanya langsung. Maaf mengganggu Anda, saya punya pasien dengan penyakit jantung bawaan, karena pihak lain relatif tua, tetapi sekarang dalam keadaan genting. Dokter kami di rumah sakit tidak dapat berbuat apa-apa, saya ingin tahu apakah Anda bisa datang untuk membantu melihatnya. Kata Huang Daoming, penyakit jantung bawaan, atau orang tua. Saya khawatir ini tidak baik untuk diselamatkan. Xiang Yang sedikit mengernyit dan berkata, ya, lelaki tua itu dalam kondisi mendadak, sekarang seluruh orang dalam koma yang dalam, detak jantung lemah, hampir berhenti, kami telah menggunakan semua metode pengobatan barat dan nasional. Tidak ada cara untuk menyelamatkan, dia pergi, mengingat warisan obat nasional Anda tidak terlalu mahal, saya pikir Anda harus memiliki beberapa metode, saya harap Anda dapat membantu menyelamatkan orang itu, kata Huang Daoming. Penatua Huang bercanda, kamu adalah pemimpin hebat di bidang medis nasional, bahkan jika kamu tidak memiliki sarana untuk menyelamatkannya, aku bahkan kurang mampu. Xiang Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, keterampilan medisnya didasarkan pada ki sejatinya yang kuat. Sekarang dia tidak dapat menggunakan ki yang sebenarnya, dia dapat menggunakan kurang dari setengah dari keterampilan medisnya yang biasa. Ketika dihadapkan dengan serangan jantung bawaan seorang lelaki tua, yang sudah dalam keadaan genting, bahkan dia tidak punya cara untuk menyelamatkannya.
Apakah benar-benar tidak ada yang bisa kamu lakukan, Guru Siang? Bisakah kamu mencoba? Huang Daoming masih tidak terpengaruh. Maaf, saya benar-benar tidak punya solusi. Siang yang menggelengkan kepalanya, dia bukan dokter, menyelamatkan orang mati dan membantu yang terluka bukanlah tugasnya sejak awal, belum lagi dia benar-benar tidak punya cara untuk melakukannya. Baiklah kalau begitu, maaf mengganggumu. Huang Daoming menutup telepon dengan wajah kecewa, sementara Siang yang terus berjalan maju, panggilan telepon ini tidak mempengaruhi suasana hatinya. Baginya, hidup dan mati adalah hukum alam, orang biasa dilahirkan tua, sakit dan mati juga, sangat normal, cara memaksanya tidak ada gunanya. Dia adalah seseorang, tetapi juga seorang kultivator, tidak ada yang bisa dilakukan tentang kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian yang tak terhindarkan ini, mengapa mengkhawatirkannya? Siang yang terus berjalan ke depan kurang dari 10 langkah, teleponnya berdering lagi. Kenapa dipanggil lagi? Siang yang mengira itu adalah Huang Daoming yang terus menelepon tanpa mati, tetapi yang tidak dia duga adalah dia mengangkat teleponnya dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Chen Mengqing. Chen cewek, kenapa kamu bebas memanggilku? Siang yang tersenyum dan mengangkat telepon. Siang yang, kakek saya mengalami serangan jantung dan para dokter telah mencoba segalanya tetapi tidak dapat menyelamatkannya. Apa yang harus saya lakukan? Suara Chen Mengqing dengan isak tertahan langsung membuat senyum Siang yang membeku. Dia buru-buru bertanya, apakah kakekmu di rumah sakit pusat pertama? Iya, sekarang bahkan direktur rumah sakit pusat pertama tidak bisa berbuat apa-apa. Aku sangat takut, Hicks. Chen Mengqing di ujung telepon benar-benar kehilangan ketenangannya. Setelah dia menghabiskan malam berurusan dengan hal-hal di tim investigasi kriminal, dia menerima telepon dari keluarganya sebelum fajar, kakeknya sakit parah dan memintanya untuk bergegas. Suatu ketika dia mendengar bahwa kakeknya, yang paling mencintainya sejak dia masih kecil, berada dalam bahaya kematian, dan rumah sakit bahkan telah mengeluarkan beberapa pemberitahuan tentang penyakit kritis, seluruh orangnya pingsan dan hal pertama yang dia pikirkan adalah Siang. Aku akan segera pergi. Saya harus mengatakan bahwa ada banyak hal di dunia ini yang terlalu kebetulan, sebelumnya Huang Daoming baru saja menelepon, tetapi ditolak oleh Siang Yang, sekarang Chen Mengqing dengan suara menangis segera membuat Siang Yang cemas, bergegas ke garasi di kecepatan tercepat, mengendarai sepeda motor berat keluar dari SMA pertama Tianhai. Perjalanan liar, awalnya membutuhkan 1 jam untuk bepergian, Siang Yang membeku dipersingkat menjadi 15 menit ke sekolah menengah pertama. Gadis kecil Lu. Ketika Siang Yang tiba di lokasi kata Chen Mengqing, hal pertama yang dilihatnya adalah Chen Mengqing yang sedang duduk di pintu masuk tangga dengan tangan di atas lutut. Pada saat ini, Chen Mengqing masih memiliki air mata di wajahnya, seperti gadis kecil yang tak berdaya, sangat menyayat hati sehingga Siang Yang merasakan sakit hati di hatinya ketika melihatnya. Chen Mengqing sebagai wanita polisi yang heroik dan keren, tidak peduli kapanpun untuk menunjukkan sisi kuat dan dominannya, tidak pernah memiliki tampilan yang kasar dan menyedihkan. Untuk kedatangan Siang Yang, seolah-olah dia tidak menyadarinya, hanya mengangkat kepalanya, untuk melihat Siang Yang, depresi emosional berkata, kamu datang. Meskipun suara Chen Mengqing lembut, itu penuh dengan keputusasaan, yang membuat Siang Yang semakin patah hati, dengan lembut mengusap kepala Chen Mengqing, menyeka air mata di wajahnya, dan dengan lembut berkata, aku di sini, jangan khawatir, saya di sini untuk segalanya. Kata-kata Siang Yang seolah membuka luapan emosi di hatinya, Chen Mengqing tidak bisa lagi menahan diri, melompat ke pelukan Siang Yang dan menangis dengan keras. Kakek adalah, apakah dia benar-benar putus asa? Aku sangat takut kakek tiba-tiba meninggalkanku. Dari kecil kakek sangat baik kepada kami, apalagi orang tuaku biasanya sangat sibuk, hanya kakek yang bersamaku, kenapa Tuhan harus kejam? Jangan khawatir, denganku, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada kakekmu. Siang Yang dengan lembut menepuk punggung Chen Mengqing dan menghiburnya. Apakah kamu punya cara untuk menyelamatkan kakekku? Seluruh tubuh Chen Mengqing gemetar dan dengan keras mengangkat kepalanya untuk melihat Siang Yang. Biarkan aku pergi melihatnya. Siang Yang menghela nafas pelan, tetapi dalam hatinya, dia diam-diam membuat keputusan, agar nona kecil Chen tidak begitu sedih, dia harus menyembuhkan penyakit kakeknya bahkan jika itu adalah lukanya sendiri di atas lukanya. Ayo cepat. Begitu dia mendengar bahwa Siang Yang mungkin punya solusi, Chen Mengqing tidak peduli untuk melampiaskan luka di hatinya dan buru-buru menarik Siang Yang menuju bangsal.
Di luar unit perawatan intensif, sekelompok orang dengan wajah berat menjaga sekelompok pria, wanita dan anak-anak. Huang Daoming juga di antara mereka, tetapi yang paling mencolok adalah seorang pria paruh baya dengan wajah yang benar dan tegas. Jika seseorang melihat pria paruh baya itu, dia akan terkejut, karena pria paruh baya ini tidak lain adalah pejabat terbesar di kota Tianhai, kepala komite kota Chen Dingbang. Tok-tok. Pada saat ini, langkah kaki Chen Mengqing menarik siang yang bergegas terdengar, dan semua orang menoleh. Sudah kali ini, masih berjalan dengan sangat keras, jangan mempengaruhi orang tua itu. Di antara kerumunan, ada seorang pemuda yang mengerutkan kening dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Dia akan naik dan memarahi Chen Mengqing beberapa kali, tetapi ada seorang pria yang bergegas lebih cepat darinya. Paman, apakah ini untuk secara pribadi memberi pelajaran kepada sepupu Mengqing? Pemuda itu adalah sepupu Chen Mengqing. Dia melihat punggung Chen Dingbang dengan heran dan bertanya-tanya di dalam hatinya. Pamannya adalah pejabat besar yang nyata, tidak peduli adegan besar apa yang dia temui, dia selalu berhati ringan. Sekarang kenapa dia mau secara pribadi naik dan mengajari bayi perempuannya pelajaran untuk masalah kecil ini? Tampaknya paman ini benar-benar kehilangan kesabaran karena dia mengkhawatirkan lelaki tua itu. Anehnya itu dia, jadi lelaki tua Chen yang sakit parah. Ketika Siang Yang melihat Chen Dingbang yang menyambutnya, dia merasa terkejut. Pada saat yang sama hati Siang Yang lega, jika itu orang lain, dia tidak sepenuhnya yakin untuk menyelamatkannya. Karena itu adalah orang tua Chen, itu jauh lebih baik. Lagi pula, lelaki tua Chen masih memiliki obat dan ki sejatinya sendiri di tubuhnya. Selama dia membimbingnya, dia bisa menyelamatkannya. Ayah. Chen Mengqing hendak memperkenalkan identitas Siang Yang secara singkat kepada Chen Dingbang ketika dia melihat Chen Dingbang menatap Siang Yang dengan wajah bersemangat, bibirnya bergetar, "Enpai. Tolong selamatkan ayahku. Aku akan melakukan yang terbaik." Dengan lembut membantu Chen Dingbang berdiri, merasakan napas samar datang dari bangsal, wajah Siang Yang cemas saat dia berjalan langsung menuju unit perawatan intensif. Berkata kepada Huang Daoming sambil berjalan, "Siapkan 1 set jarum emas dan 1 set jarum perak, untuk saya." Din Huang, selesaikan segera. Dengan cahaya bersemangat di matanya, Chen Dingbang buru-buru berteriak kepada Huang Daoming. Huang Daoming, sebagai pemimpin medis nasional, tentu saja tidak kekurangan jarum emas dan jarum perak untuk akupuntur, dan segera pergi untuk mempersiapkannya. "Ayah, kamu kenal Siang Yang?" Chen Mengqing, di sisi lain, menatap ayahnya sendiri dengan ekspresi yang sulit dipercaya. Dia awalnya berpikir untuk secara singkat memperkenalkan identitas Siang Yang kepada ayahnya sehingga dia bisa memasuki bangsal untuk menyelamatkan kakek, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa ayahnya sendiri sebenarnya mengenal Siang Yang, dan sepertinya ada sesuatu di antara keduanya, dia tidak tahu. Jika tidak, mengapa ayahnya, yang selalu stabil, memanggil Siang Yang sebagai dermawan? Ketahuilah, dan kakekmu juga mengenalnya. Chen Dingbang menatap bayi perempuannya dalam-dalam dan dengan lembut menepuk kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir, dengan dia di sekitar, kakekmu bebas dari rasa khawatir." "Apakah dia sangat kuat?"